Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik anak-anak sekalian, pertama Pak Budi mohon maaf ya karena Pak Budi nggak bisa ngelatih secara langsung. Jadi nanti selama kegiatan Euforial berlangsung, Bapak kirimkan video seperti ini ya. Mohon nanti ditonton bertiga dan tolong dikerjakan latihan soalnya. Nah, kita kemarin sudah mempelajari berbagai macam isomer ya. Ada isomer struktur, kerangka, membedakan gugus fungsi. Kemarin juga kita sudah bikin konformasi pada etana ya, butana yang konformasinya eclipse, Tegert gitu kan. Terus pada sikloheksana juga sudah. Nah, terakhir materi tentang keisomeran ini kita akan berlanjut ke keisomeran optik ya. Nah, sebelumnya apa sih Pak yang dimaksud dengan isomer optik itu? Jadi kalau kita lihat definisinya di sini, isomer optik itu dia itu cuman dimiliki oleh senyawa yang memiliki atom C chiral ya. Nah, apa sih Pak yang dimaksud dengan atom C chiral itu sendiri? Jadi atom C chiral itu adalah peristiwa di mana atau asimetris ya, di mana atom C-nya itu mengikat 4 gugus yang berbeda pada keempat tangannya. Maksudnya gimana sih Pak? Contoh ya misalnya ya. Kalau kita perhatikan molekul yang nomor 1, ini kan posisi kekiralannya nih ada di sini nih. Ada di atom C yang ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat sama kita, C yang sorry Bapak lingkarin warna merah ya sama Bapak ya. Nih C yang ini ya. Itu kalau kita jabarkan sama kita, di sebelah kirinya itu dia mengikat CH2 sama CH3 ya. CH2 sama CH3. C itu kan tangannya ada 4 ya. Terus di bawahnya dia mengikat OH, di sebelah kanannya mengikat CH3. Nah, di atasnya dia mengikat H. Jadi, dia memiliki 4 tangan di mana 4-4-nya itu tuh berbeda gitu loh, ya. 1 OH, 2 metil, CH3, 3 hidrogen biasa, 4 adalah etil ya, seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang bawah, pusat kekiralan itu di sini ya. Pusat kekiralan itu di sini. Jadi kita perhatikan sama kita kalau misalnya yang ini nih ya, itu kan tangannya kalau kita lihat sama kita, sebelah kiri dia mengikat CH3, ya kan? Nah, sebelah bawahnya dia mengikat CH3, sebelah kanannya dia mengikat OH, atasnya mengikat H. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia memiliki 2 gugus yang sama yang diikat sama dia ya, sehingga peristiwa kekiralan atau atom C yang kiral itu adanya yang di atas ya. Ini kiral. Sementara ini atom C-nya itu tidak kiral seperti itu ya. Nah, syarat suatu senyawa organik memiliki keisomeran optik adalah ketika dia itu C-nya kiral, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini sama kita, yang mana yang memiliki keisomeran optik adalah yang atas seperti itu. Nah, sekarang kita pahami ya, kenapa sih kok dia harus kiral gitu ya, dan apa sih sebenarnya definisi dari keisomeran optik itu ya. Oke, jadi atom C chiral itu dia dapat membentuk bayangan cermin ya. Jadi contohnya misalnya nih ya, contohnya ya, nih Bapak punya sebuah senyawa nih. Di sini yang chiral itu adalah si C-nya, nih C yang chiralnya ya, tengah-tengahnya ya, dimana dia mengikat COOH, hidrogen, CH3 sama NH2 ya. Ini adalah sebuah senyawa yang nanti kita kenal dengan D-alanin atau kita kenal dengan asam amino nanti ya. Ini adalah molekul terkecil dari protein ya. Nah, ketika dia ngaca, ceritanya dia lagi ngaca ya. Ini akan berbalik ya. Jadi yang tadinya CH3 posisinya sebelah kanan, N sama NH2 sebelah kanan, karena dia itu kan atom karbon tuh, kita waktu kemarin belajar molimot itu sebenarnya tetrahedral ya. Kalau ini kan Bapak gambar secara di papan tulisnya nih atau di layarnya, tapi bentuk aslinya dia tetrahedral ya. Jadi semua itu serba berbalik ya. Yang tadinya NH2 di sebelah kanan, dia sebelah kiri begitu ya. Yang tadinya hidrogen di sebelah kiri, dia sekarang sebelah kanan posisinya gitu. Jadi kayak ngaca gitu ya. Nah, sebenarnya kekiralan itu sendiri terjadi pada tangan kita. Maksudnya gimana? Tangan kiri kita, kamu coba ya, ini tangan kiri kita nih, ya kan? Itu kalau dikacain, kalau misalnya ada kaca ya,
Ini misalnya ada kaca nih di sini nih. Maka yang akan muncul di kaca itu sebenarnya adalah tangan kanan kita. Jadi tangan kanan kita, ya. Makanya coba deh kamu hadapkan tangan kiri kamu sama tangan kanan kamu, ya. Seperti seolah-olah tangan kiri kamu tuh lagi ngaca gitu ya. Pas itu yang muncul di bayangannya adalah tangan kanan kita. Seperti itu, ya. Dan dia itu tidak berhimpit, maksudnya tidak berhimpit apa sih? Contoh misalnya nih ya, ini adalah tangan kiri kita, ya. Ketika tadi dikacain, ya, ini menjadi tangan kanan kita, ya kan. Nah, seandainya ini si hasil kacanya ini atau hasil bayangan yang dikacainnya ini kita kesiniin sama kita. Nah, perhatikan deh, kita himpitkan seperti ini, dia tuh nggak akan ketemu ya. Ciri-cirinya tuh dia nggak akan ketemu gitu. Maksudnya nggak akan ketemu tuh apa Pak? Lihat deh, jempol ketemu sama kelingking, ya nggak? Telunjuk ketemu sama jari tengah gitu. Oke, kalau jari tengah kok jari tengah sih, jari manis ya. Jadi telunjuk sama jari manis. Kalau jari tengah oke lah ya, karena pusat kan dia kan, kita anggap saja dia C-nya ya. Ini telunjuknya jari manis yang di sini ketemu sama telunjuk yang di sini. Kelingking ketemu sama si jempol ya. Jadi ketika kita himpitkan itu dia nggak akan ketemu. Nah, ini ciri-ciri bahwa dia tuh kiral ya. Jadi dia nggak akan sama gitu loh antara yang dicerminkan sama yang nggak dicerminkan kayak gitu. Makanya nih kalau misalkan seandaikan ini kita cerminkan sama kita, coba deh misalnya nih yang ini aja deh ya, ini senyawanya kan ada nih, ini Bapak cerminkan ya sama Bapak ya. Jadi ini hidrogen gitu kan, kemudian ini C, ininya COOH, ininya R, ininya tuh NH2 begitu kan. Kalau kita cerminkan kan sama kita, dia jadi R-nya di sini ya kan, C, ininya H, ininya COOH, ininya NH2 ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tadi himpitkan ya sama kita ya. Nah, itu tuh nggak akan ketemu gitu loh. Ngerti nggak Mas Bapak? Tuh ya, nggak akan ketemu. Jadi si H-nya itu di sini H-nya sama R, di sini R-nya sama H kayak begitu ya. Makanya ini kan makanya tadi kan Bapak bilang ini tuh sebenarnya tuh gambarnya tuh harus tetrahedral ya sebenarnya. Kalau misalnya kita tetrahedralin ini nggak ketemu nih. Kalau misalnya ini kan karena gambarnya Bapak masih gambar yang papan tulis ya, masih gambar di layar. Seandainya kan kita bikin kayak tripod gitu kan, kakinya COOH gitu kan. Ini R, ini NH2 begitu ya. Nah, terus Bapak cerminkan, ini COOH, ini R, ini NH2, begitu kan. Ini C, begini, ini H. Nah, ini kalau misalkan kita ketemuin sama kita, tuh ya, kagak bakal ketemu sama sekali. Tuh ya, C-nya pusat ya tuh ya. Jadi nggak bakal ketemu sama sekali. Nah, ini ciri-ciri kekiralan seperti ini ya. Jadi nggak akan ketemu antara yang kiri sama yang kanan, kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke. Gitu ya. Jadi tadi sekali lagi kenapa harus kiral baru dia memiliki isomer optik, karena atom C kiral itu membentuk bayangan cermin yang ketika dia dihimpitkan dia nggak akan ketemu gitu ya, antara dia sama bayangannya tuh nggak akan ketemu gitu ya. Paham ya sampai sini ya. Nah, terus ini nyambung sama materi osak kita ya. Jadi atom C kiral itu bersifat optis aktif. Apa tuh optis aktif? Jadi di sini optis aktif itu definisinya adalah dia itu dapat memutar bidang polarisasi cahaya pada alat yang namanya polarimeter. Oke, jadi gini, nanti ketika kamu belajar fisika ya, kamu akan menemukan salah satu sifat cahaya itu adalah dia dapat dipolarkan. Maksudnya gimana sih Pak dapat dipolarkan? Contoh ya, misalnya nih Bapak punya cahaya ya. Cahaya itu datang dari berbagai arah. Ini misalnya nih Brahma nyenter dari sini ya, pakai sentran. Langit nyenter ke tengah. Terus Kansa nyenter dari sini. Ya, jadi senternya tuh berbeda-beda gitu ya. Nah, ada sebuah alat itu namanya di sini adalah polarimeter ya. Ini namanya adalah polarimeter seperti itu ya. Nah, ini kasusnya ketika tidak ada larutan dulu ya, sebentar. Ini misalnya
percobaannya tuh praktikumnya nih kagak ada larutan dulu ya. Nih kagak ada larutan sama sekali gitu ya. Nah, cahaya yang dipancarkan sama langit, sama Brahma dan sama Kansa itu kan datang dari berbagai arah. Nah, salah satu sifatnya adalah dia itu tuh dapat dijadiin satu gitu loh. Polar itu kan artinya kutub ya. Polar tuh kutub. Jadi dapat dikutupkan, dapat dikumpulkan. Jadi enggak yang kan mestinya kan logikanya kan kalau misalnya nyenter dari sini mestinya ke sini, ya enggak. Kalau nyenter dari sini mestinya ke sini, kalau nyenter dari sini mestinya ke sini. Mestinya ya seharusnya ya. Tapi karena sifat cahaya itu dapat dipolarkan ya, maka dia itu nanti tuh jadi satu gitu ya, jadi satu seperti ini. Nah, sehingga yang akan ditangkap sama layar, ini layar ya, ini yang akan tangkap sama layar itu tuh jadi seperti garis begini ya. Seharusnya kalau cahaya itu nggak bisa dipolarkan, kalau tadi langit dari sini, Brahma dari sini, Kansa dari sini, maka nanti yang akan ditangkap sama layar itu seharusnya begini. Seharusnya ya gitu. Ini bukti bahwa cahaya itu bisa dipolarkan ya, dapat dijadiin satu kayak gitu ya. Jadi dikutupkan, difokuskan, disatukan kayak gitu ya arahnya. Nah, sekarang ke tengah-tengahnya, paham ya sampai sini ya. Ini Bapak kasih yang namanya larutan, di mana larutan ini dia bersifat kiral, ada atom C yang bersifat kiral. Contoh, ini kan tadi kan Bapak punya larutan D-alanin atau dia tuh komponen dari asam amino ya, atau protein tadi kan. Bapak kasih sebuah protein di mana tadi ada D-alaninnya di situ ya. Nah, sehingga yang mestinya itu dia itu bayangannya lurus seperti ini, dia tuh bisa memutar gitu ya, bisa memutar. Bisa dia itu, ini kan nomor 1 nih bayangan yang seharusnya ya gitu ya. Dia bisa memutar ke sebelah kanan kayak gitu. Jadi agak apa sih? Jadi kayak searah jarum jam kayak gitu ya. Ini nomor 2, ini nomor 3. Ya, atau bisa memutar ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin kalau materi SMA-nya Bapak jelasin cukup sampai sini saja ya, kayak gitu. Tapi karena kamu OSA, nah tugas kamu adalah kamu harus tahu kapan dia memutarnya ke kanan atau searah jarum jam, begitu ya. Kapan dia memutarnya itu ke kiri berlawanan dengan jarum jam. Kayak gitu. Makanya nanti ada yang namanya proyeksi Fischer seperti itu. Nah, ini materi lanjutannya ya ketika OSA itu sampai sini gitu. Sampai proyeksi Fischer. Tapi kalau di SMA Bapak jelaskan ya titik sampai sini gitu ya, materinya selesai kayak gitu. Cuman bisa tahu sifatnya aja. Nah, kapan dia memutar ke kanan? Nanti kalau memutar ke kanan itu ketika dia memiliki konfigurasi absolut R. Kapan dia memutar? Jangan ke kanan deh, searah jarum jam aja ya. Searah jarum jam itu R. Kalau berlawanan jarum jam itu nanti konfigurasinya adalah S, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas ya kapan dia R, kapan dia S. Jadi contoh misalnya nih, Bapak punya sebuah senyawa kiral seperti ini ya. Nah, anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa Pak Budi berkali-kali menjelaskan ya, bentukan dia tuh adalah tetrahedral ya kan? Jadi kayak tripod ya, C gitu ya, OH, lalu di sini ada CH3 begitu kan? Ini ada C2H5 kayak gitu ya. Ini tuh hidrogen. Nah, bentukan 3 dimensi itu seperti ini ya, bentukan 3 dimensinya. Nah, dari sini kita harus bisa menentukan prioritas seperti kita menempatkan konfigurasi E sama Z kemarin ya. Prioritas pertama itu dari yang namanya keelektronegatifan. Prioritas kedua adalah dari MR yang paling besar. Nah, sekarang kita lihat sama kita. Ini prioritasnya adalah satu, dia itu mengikat oksigen, ya kan? Lalu mengikat karbon, kan ini kan sebenarnya kan yang terikat itu tuh bukan si H-nya ya, tapi C-nya gitu ya. CH3 seperti itu. Jadi yang terikat itu C-nya ya. Sama kayak gini, bukan si H-nya tapi yang terikat tuh C-nya ya. Jadi di sini ada O yang terikat, C sama H seperti itu. Yang mana yang memiliki prioritas paling rendah? Yang keelektronegatifannya paling rendah juga. Siapa yang keelektronegatifannya paling rendah? Adalah hidrogen.
kayak gitu. Nah, maka Fischer itu memandang molekul ini gitu ya, itu hidrogen itu ada di belakang gitu loh, ngerti nggak? Jadi dia ngebelakangin gugus yang terendah. Ini kan gugus yang terendahnya adalah hidrogen ya, jadi dia tuh posisinya tuh ngebelakangin gugus yang terendah. Jadi kalau misalkan kita gambar sama kita, sorry ya kalau gambar bapak jelek ya, kalau kita gambar sama kita tuh begini gitu ya. Nah, sorry ya kalau gambar bapak jelek ya. Nah, seandainya kan ini si Fischer ya, ini matanya gitu ya. Matanya gimana sih mestinya yang bagus ya? Bentar. Begini, oke. Nah, begitu ya. Nah, begitu. Gimana nih? Jadi jelek sih matanya. Nah, tadi aja deh. Sorry ya, bapak nggak minat gambar. Nah gitu ya, jadi dia memandangnya itu tuh ngebelakangin si hidrogen gitu. Jadi apa sih sudut pandang matanya dia tuh begini gitu ya, gitu ya, ngebelakangin si hidrogen, ngebelakangin gugus yang paling rendah ya, sehingga yang terlihat oleh Fischer itu tuh cuma 3 gitu ya, C, kemudian di sini ada OH, di sebelah sini ada C2H5, bener nggak? Di sebelah sini tuh ada CH3, seperti itu ya. Nah, kayak gitu ya. Itu jadi kenapa ngerti ya kenapa Bapak nulisnya cuma 3 seperti ini, karena di sini Fischer itu memproyeksikan atau memandang molekul ini tuh gugus terendahnya si hidrogennya dalam hal ini kasusnya ya, itu di belakang, sehingga hidrogennya nggak ada pak gitu, cuman dia tuh di belakang gitu ya, jadi kagak dianggap penting sama si Fischer gitu ya. Paham ya sampai sini ya, kayak gitu. Nah, ya udah, berarti kita sekarang tinggal OH-nya aja nih yang kita lihat nih sama kita nih ya. Kok OH-nya sih? Sisanya tinggal 3 yang kita lihat sama kita ya. 1 OH, lalu CH3, lalu si C2H5. Nah, kita lihat ya sama kita yuk. Nah, yang mana yang paling tinggi? Ya kita balik lagi ke sini. Yang prioritasnya itu yang memiliki keelektronegatifan paling besar. Siapa? Ya pertama si O. Bener nggak? Karena yang diikat itu oksigen. Oksigen itu dibandingkan dengan karbon memiliki keelektronegatifan yang paling besar. Jadi prioritas pertamanya adalah 1 ya, yaitu si OH. Lalu berikutnya adalah yang prioritas keduanya itu adalah sama nih masalahnya nih. Di sini sama-sama C yang diikat. Ini ngikat C, ini juga ngikat C. Nah, sekarang kita lihat dari yang memiliki MR yang terbesar atau yang molekulnya paling rame lah ya, kalau misalnya Bapak bilang ya bahasa Bapaknya. Siapa? Si C2H5 kayak gitu. Sehingga ini prioritas nomor 2. Nah, ini adalah prioritas nomor 3 kayak gitu. Sehingga kalau misalnya kita puter sama kita, perputaran itu tuh kan dari nomor 1 ke nomor 2, lalu ke nomor 3. Nanti balik lagi ke nomor 1 seperti itu ya. Nah, perputaran ini adalah perputaran yang searah dengan jarum jam kayak gitu, ya enggak? Sehingga yang nampak itu adalah yang ini gitu ya, di layarnya si polarimeter kayak gitu ya. Maka senyawa ini dia memiliki konfigurasi R. Paham ya sampai sini ya, kayak gitu. Nah, sekarang coba sekarang misalnya Bapak punya contoh yang nomor 2 ya. Kita lihat sama kita di mana si Fischer ini memandang. Nah, ini sebenarnya kita perhatikan sama kita di sini siapa saja ya. Di sini ada Cl, pastinya ini paling tinggi ya elektronegatifannya. Ini C yang diikat, ini juga C, ini hidrogen ya enggak. Siapa yang dibelakangin sama si Fischer? Ya ini gitu loh, si hidrogen. Sehingga nanti si Fischer itu memandangnya itu ya, kalau misalnya kita lihat ya Bapak, ini Bapak kan jelek nih gambar muka nih ya. Bapak gambarin aja ya mata aja. Nah, seperti ini misalkan matanya si Fischer nih ya, kayak gitu ya. Dia tuh memandangnya begini. Jadi dia ngebelakangin hidrogen ya. Sehingga kalau kita transfer menjadi gambar yang tinggal 3 adalah ini Cl ya enggak. Ini C2H5. Nah, ini C yang mengikat C. Nah, ini butil ya, ters butil gitu. Jadi C kalau misalnya Bapak ini CH3 begitu ya. Ini CH3, ini CH3, ini CH3 seperti itu ya. Nah, Bapak gambar kayak begini deh misalnya ya. Atau ini ters butil ya namanya ya. Nah, siapa yang memiliki
prioritas nomor satu itu yang memiliki prioritasnya adalah pasti Cl ya, karena ini paling tinggi elektronegatifannya. 2 siapa? Ya sama-sama C, tapi di sini yang nomor 2 yang kita prioritaskan adalah tersbutil karena dia C-nya paling rame ya, MR-nya paling besar, nomor 2. 3 siapa? Yang 3 itu berarti sisanya etil gitu ya. Nah, ini 3. Nah, sehingga arah perputaran itu dari mana ke mana, Pak? Dari nomor 1 lalu ke nomor 2 gitu kan ya, ke nomor 3. Nanti 3 balik lagi ke 1 kayak gitu. Nah, ini berarti dia membalik atau enggak searah dengan jarum jam. Ya, jadi dia itu melawan jarum jam ya. Nah, inilah yang dibaca sama layar polarimeter itu adalah konfigurasinya konfigurasi S kayak gitu. Pas singkatan R sama S itu apa sih? Aduh, ini bahasa-bahasa apa sih, bukan bahasa Latin ya, kayak E, Z gitu ya. Itu tuh sebenarnya ada singkatan, cuma Bapak ya bukan itulah yang penting lah. Kita kan lagi nggak belajar hafalan ya, kita belajar konsep gitu. Intinya R itu tuh yang searah jarum jam kayak gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya si S itu dia berlawanan ya, berlawanan dengan jarum jam seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, uniknya adalah mereka itu kalau kita cerminkan itu akan memiliki konfigurasi lawannya. Contoh misalnya ya, Nih yang ini Bapak bikin ulang sama Bapak di bawah nih ya. Nih kayak gini ya. Ini udah Bapak bikin ulang ya sama Bapak ya. Nah, dia kan memiliki apa ya? Ininya tuh prioritasnya tadi nomor 1 ini ya. Nomor 1 ini dulu ya kan. Nomor 2 itu si etil, yang C-nya 2 ya kan. Yang ini yang metil, yang C-nya cuma 1 ya, ini prioritas ketiga. Sehingga dia itu memiliki konfigurasi R ya tadi ya. Kenapa? Karena dia searah dengan jarum jam ya, memiliki konfigurasi R. Nah, tapi kalau kita cerminkan sama kita, dia tuh akan menjadi seperti ini gitu. Ini C, berarti di sini C2H5-nya tuh ada di sebelah kiri, yang terikat itu si C-nya ya, C2H5 seperti ini. Ini CH3 ya. Ini OH kayak gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bikin sama kita, ini tetap prioritas nomor 1. Nah, prioritas nomor 2-nya kan jadi di sini kan, adanya kan, bayangan cerminnya ya. Nah, ini prioritas nomor 3-nya ada di sini. Sehingga kalau kita konfigurasi, kalau kita putar sama kita begitu ya, jadi konfigurasinya sekarang jadi ngelawan jarum jam kan, yang awalnya dia R, tapi ketika kita cerminkan, dia akan menjadi S. Seperti itu. Paham ya? Jadi apa ya, antara si R sama si S itu tuh sebenarnya ngebentuk bayangan cermin gitu ya. R kalau kita cerminkan pasti jadi S. Sama halnya kayak yang nomor 2 tadi, yang memiliki konfigurasi S ya. Ini Bapak gambar ulang di sini sama Bapak ya. Prioritas nomor 1-nya itu adalah Cl ya kan. Nomor 2-nya itu adalah si tersbutil tadi ya, C yang mengikat CH3 lagi 3 kali gitu ya. Lalu prioritas ketiganya adalah ini. Sehingga tadi dia memiliki konfigurasi S. Betul ya, sampai sini ya. Aduh, mestinya warna merah nih. Nggak apa ya, Bapak biar gampang belajarnya, biar gampang ingatnya, Bapak hapus, Bapak ganti jadi warna merah ya, seperti ini. Ya kan? Nah, ini dia memiliki konfigurasi S. Akan tetapi ketika dia dicerminkan, dia akan seperti ini kan, C. Di sininya adalah C2H5 begitu ya. Sengaja Bapak giniin ya supaya kamu tahu yang terikatnya itu si C-nya bukan H-nya ya. Ini tersbutil C. Nah, ini Bapak giniin ya, C dalam kurung CH3 3 kali. Artinya si C itu mengikat CH3 3 kali ya kan, kayak gini kan ya enggak? C mengikat CH3 tuh 3 kali gitu ya. Makanya Bapak singkat saja jadi seperti ini ya. Lalu ini Cl ya. Nah, ini prioritas nomor 1-nya itu adalah yang ini ya. Kemudian prioritas nomor 2-nya adalah yang ini ya kan, si tersbutil. Prioritas nomor 3-nya adalah dia. Sehingga dia itu akan ngebentuk yang namanya bayangan cermin dengan konfigurasi R seperti itu ya. Nah, jadi ketika kesimpulannya adalah ketika kita memiliki konfigurasi R, kita cerminkan dia akan menjadi S. Sebaliknya, ketika kita memiliki konfigurasi S, kita cerminkan dia akan menjadi R. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan nama
campuran rasemat seperti itu. Jadi kondisi dimana sebenarnya antara R dengan S itu 50-50 gitu ya, 50% 50% gitu bisa terbentuk. Nanti kita belajar sih ya, ada pembahasannya ketika reaksi nanti ya, reaksi SN1 tuh ada gitu ya. Tapi intinya adalah campuran rasemat itu ketika dia itu konfigurasinya tuh antara si R sama si S itu sebenarnya hanya membentuk bayangan cermin aja gitu ya, intinya ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya mereka tuh pasangan bayangan cermin. Tapi yang berbeda, yang harus kita perhatikan adalah meskipun dia itu ngebentuk bayangan cermin, tapi dia itu sifatnya berbeda gitu ya. Contoh misalnya nih ya, ini kan seperti D-alanin sama L-alanin ya, D-alanin sama L-alanin, dimana yang ini tuh ngebentuk COH, NH2, CH3 itu berarti dia itu ngebentuk konfigurasi S. Nah, ini ngebentuk konfigurasi R. Nah, meskipun dia cuman bayangan cermin, tapi S yang D-alanin itu dia tuh berfungsi sebagai obat gitu ya. Tapi si R-nya itu berfungsi sebagai racun gitu ya. Jadi kalau masalah D, masalah L ntar kita belajar pas nanti kita belajar yang berikutnya ya. Cuman intinya adalah seperti itu. Jadi beda senyawa akan berbeda fungsinya seperti itu. Padahal cuman R sama S doang ya, kayak gitu. Ya anak-anak sekalian ya seperti itu ya. Nah jadi nanti setelah ini sesi pertama ya, nanti sesi keduanya Bapak kirimkan video yang kedua. Nih silakan ya kamu kerjakan latihan soalnya, nanti silakan screenshot ya. Nomor 1 ini gampang, kamu cuman nentuin doang dia optis aktif atau tidak. Berarti kamu cuma nentuin apakah dia kiral atau tidak. Ingat ya, tadi ciri-ciri kiral itu ketika dia itu memiliki tangan 4-4-nya beda. Kayak gini nih kiralnya, 4-4-nya kan berbeda. Jadi kamu cuma nentuin apakah senyawa-senyawa di bawah ini tuh kiral atau tidak. Ya, digambar dulu ya, 2 klorobutano itu seperti apa gambarnya, 2 propanol seperti apa, 2 hidroksipropanoat seperti apa. Pokoknya digambar dulu ya, nomor 1 ya. Oke, nah nomor 2, ini udah ada gambarnya. Kamu menentukan apakah dia memiliki konfigurasi R atau S. Contoh yang A ya. Yang A ini nih R apa S ya konfigurasinya ya. Nah, pertama kamu harus tentuin dulu dari keempatnya ini yang mana yang ditaruh di belakang. Ini kalau misalnya nggak ada, ini kalau misalnya nggak ada apa-apa berarti sini ada C ya, inget ya. Ini ada C, di setiap titik sudut itu ada C, ini C. Setiap bengkokan tuh ada C ya artinya ya, seperti itu. Cuman biasanya nggak digambar gitu ya. Nah, berarti kan ini pusat kiralnya yang ini nih, ya nggak? Nah, yang satu mengikat ini, kemudian ini ya, kemudian ini. Yang mana yang kita taruh paling belakang dulu ya, buat nempatin matanya si Fischer. Seperti itu ya. Ya berarti yang mana yang paling rendah prioritasnya itu yang buat nempatin matanya si Fischer. Nah setelah itu kalau udah tinggal 3 ya, baru tentuin R atau S. Lalu buatlah bayangan cerminnya ya. Nanti setelah itu dicerminkan, berarti kalau misalnya ini R nanti akan menjadi S gitu ya. Kalau S dia akan menjadi R. Paham ya sampai sini ya? Oke, dah itu. Nanti Bapak kasih soal, Bapak akan lanjutkan dengan materi yang berikutnya ya. Ini dikerjakan dulu. Oke? Oke deh. Ya. Ini nomor 1 silakan kalau mau di screenshot soalnya. Ini nomor 2 silakan kalau mau di screenshot lagi soalnya. Oke? Udah ya. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di video yang kedua. Hari ini 2 video ya, belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.